你先走，小台狗和大白狼在就被才艺展示的，我会试着跟他们好好。 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Layar Nusantara, tempat kita ngobrol santai seputar film-film terbaru, penuh intrik, aksi dan cerita menarik dari layar lebar. Hari ini, kita akan membahas sebuah film yang sedang jadi sorotan di tahun 2025. Film ini bukan sekedar aksi penuh adrenalin, tetapi juga sebuah kisah yang kaya akan makna, misteri, dan refleksi kehidupan modern. Judulnya adalah The Shadow's Edge 2025. Tagline film ini terdengar sederhana, tapi penuh arti. Di balik cahaya gemerlap, selalu ada bayangan yang lebih tajam. Tagline ini seakan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesuksesan, setiap gemerlap, selalu ada sisi lain yang gelap, tersembunyi, dan seringkali lebih tajam dari cahaya itu sendiri. Dan bayangan inilah yang menjadi inti dari kisah The Shadow's Edge. Film ini membawa kita ke Macau, kota kecil yang unik, perpaduan antara warisan kolonial, tradisi Cina, dan kemewahan modern. Di satu sisi, kita disuguhi pemandangan kasino raksasa, cahaya neon, dan hotel-hotel mewah yang seakan tidak pernah tidur. Semua orang melihat Macau sebagai pusat hiburan dunia. Namun, film ini tidak hanya menyoroti sisi glamor itu. Kamera dengan gaya neonomar menuntun kita ke sisi lain Macau. Lorong sempit yang pengap, pasar malam dengan intrik terselubung, dan pelabuhan gelap tempat perjanjian rahasia berlangsung. Macau dalam film ini menjadi sebuah karakter tersendiri. Ia indah sekaligus berbahaya, menggoda sekaligus menjerat. Kisah dimulai dari sebuah pencurian spektakuler. Sekelompok kriminal jenius melancarkan aksi mereka. Dan yang mereka rebut bukan hanya miliaran uang tunai, tetapi juga percayaan masyarakat pada sistem keamanan. Kenapa? Karena mereka berhasil mengecoh Sky Eye, sistem pengawasan digital paling canggih di Macau. Sistem ini selama bertahun-tahun dianggap mustahil ditembus, bahkan hampir tak tergoyahkan. Tapi dalam sekali gerakan, semua itu runtuh. Adegan pembuka ini sudah langsung menghentak penonton. Kita disuguhi sebuah aksi cepat, penuh perhitungan, dengan detail teknologi yang membuat kita bertanya, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Kepolisian Macau pun kacau. Semua prosedur gagal. Semua teknologi runtuh. Reputasi mereka hancur di mata publik. Dalam keputusasaan, mereka memanggil kembali seorang legenda lama, yaitu Wong Tak-chung, diperankan oleh Jackie Chan. Kini, Wong hanyalah pria tua sederhana yang tiap pagi menuntun anjingnya. Ia tampak damai, pensiun, jauh dari hiruk-pikuk dunia kriminal. Tapi siapa sangka, di balik wajah keriput dan langkah pelan itu, tersimpan insting tajam, intuisi unik, dan strategi klasik yang membuatnya dulu dijuluki sebagai legenda pelacakan. Adegan perkenalan Wong ini penuh ironi. Kita melihat seorang kakek yang sederhana, tapi tatapan matanya memperlihatkan bahwa ia masih punya sesuatu yang tak bisa diukur dengan teknologi modern. Wong tidak bergerak sendirian. Ia dipasangkan dengan seorang polisi muda bernama Ho Kyuguo, diperankan Zhang Zifeng. Ho adalah kebalikan dari Wong, muda, penuh energi, lahir di era digital. Ia percaya teknologi adalah solusi semua masalah. Cepat, cekatan, tapi kadang terlalu gegabah. Pertemuan mereka melahirkan benturan. Wong dengan metode klasiknya dianggap kuno. Ho dengan metode modernnya dianggap terlalu naif. Namun, justru dari perbedaan inilah muncul kekuatan baru. Sebuah perpaduan antara kebijaksanaan lama dan kecanggihan baru. Dinamika mentor dan murid ini menjadi tulang belakang emosional film. Kita tidak hanya menonton aksi, tapi juga menyaksikan sebuah perjalanan dua generasi yang saling belajar, saling menguji, dan akhirnya saling melengkapi. Tapi tentu saja, kisah ini tidak lengkap tanpa sosok antagonis, dan disinilah muncul Fu Longsheng alias Raja Serigala, diperankan oleh aktor legendaris Tony Leung Ka-fai. Fu bukan sekedar penjahat, ia karismatik, penuh wibawa, dan jenius dalam merancang strategi. Ia bukan hanya bersembunyi dari kejaran polisi, ia justru menantang mereka. Dalam setiap adegan, kita merasa bahwa Fu selalu satu langkah di depan. Ia menjadikan pengejaran ini bukan sebagai pertarungan, tapi sebagai sebuah permainan catur mematikan. Yang menarik, Fu juga digambarkan sebagai cermin gelap bagi Wong. Sama-sama brilian, sama-sama punya masa lalu, tapi memilih jalan yang berbeda. Film ini tidak hanya menampilkan aksi fisik khas Jackie Chan,
seperti pertarungan tangan kosong, improvisasi dengan benda sehari-hari, atau kejar-kejaran di jalan sempit Makau. Lebih dari itu, film ini juga menghadirkan permainan psikologis yang intens. Wong dengan insting dan intuisi klasiknya, Ho dengan gadget dan analisis digitalnya, Fu dengan strategi penuh manipulasi. Pertarungan tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di dalam pikiran. Siapa pemburu? Siapa yang diburu? Menjadi pertanyaan besar sepanjang film. Film ini membawa banyak tema yang bisa kita renungkan. Pertama, tradisi versus teknologi. Bisakah pengalaman dan kebijaksanaan lama tetap relevan di era digital? Kedua, mentor dan murid. Pertemuan dua generasi yang penuh benturan, tetapi akhirnya melahirkan kekuatan baru. Ketiga, bayangan dalam hidup. Setiap tokoh punya bayangan masing-masing. Masa lalu Wong, idealisme Ho, dan ambisi Fu. Keempat, keadilan versus kejahatan yang berevolusi. Bisakah hukum tradisional bertahan melawan kejahatan modern yang makin canggih? Di balik ketegangan dan aksi, film ini juga mengajak penonton untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah manusia masih bisa menandangi teknologi? Apakah keadilan selalu bisa menang? Atau kadang ia juga dikalahkan oleh permainan yang lebih cilik? Dan siapa sebenarnya yang hidup di tepi bayangan? Kriminal yang kita kejar? Atau justru kita sendiri yang memburunya? Kesimpulan, The Shadow's Edge 2025 adalah film aksi thriller dengan cita rasa berbeda. Jackie Chan kembali dengan aksi khasnya, tapi kali ini lebih gelap, lebih emosional, dan lebih dalam. Tony Leung Ka-fai menghadirkan antagonis yang karismatik sekaligus menakutkan. Sementara Sang Zifong membawa energi muda yang segar dan dinamis. Film ini bukan hanya tentang aksi spektakuler, tapi juga tentang perjalanan manusia menghadapi bayangan dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat film ini begitu kuat. Ia tidak hanya menghibur, tapi juga membuat kita merenung. Jadi itu dia review lengkap untuk The Shadow's Edge 2025. Sebuah film yang penuh aksi, penuh intrik, penuh pertanyaan reflektif, dan pastinya layak untuk ditonton di layar lebar. Sekarang saya ingin tanya ke kalian, apakah menurut kalian pengalaman manusia masih bisa mengalahkan kecanggihan teknologi modern? Atau justru kita akan kalah oleh sistem yang kita ciptakan sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena saya sangat ingin dengar pandangan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan ulasan film terbaru lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, stay cinematic, dan sampai jumpa di review berikutnya.